Setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba kusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak saya membuat peraturan baru di rumah ini. Melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, ya, menghadapi buku-buku bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini, dan itu artinya saya harus ada di bangku ini membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini ataupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan kusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, dialog yang penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Ya, kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dan bersama dengan handphone. Handphoneku. Kalau saja mengubah diri dapat dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Itu. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata.
Dia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita di saat semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita apapun kemauan kita dan kemana pun kita ingin tamasya. Dia selalu bersedia. Dia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita ke dalam dirinya, dan kita telah menyimpan password dan kunci membuka dirinya dalam benak kita. Wah, suatu simbiosis yang sangat indah, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lain. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka dalam melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur ya. Maklum lah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bukan bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi, di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan seperti itu ada, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil persennya. Saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Lalu saya terkenang pula saat-saat dramatis kami ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya, kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya.
mengerahkan banyak tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Ini sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah tidak terlalu bergantung pada dirinya selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya melihat ayah dan ibu pada suatu malam duduk asik dan begitu intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini ia ada dalam kepala saya. Ia jadi seperti denyut dalam jantung saya, dan saya sudah terlalu telah mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa nak? Arayan! Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendatangkan kelahiranku kembali. Baca buku